Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Kelas 9. Kebetulan Bapak mengajar di kelas 9C, D, E, F, G, H, I. Dan untuk itu Bapak mohon kalian hari ini benar-benar menyimak, kemudian memperhatikan dengan baik materi-materi yang disampaikan. Tidak hanya materi yang disampaikan oleh Bapak selaku guru PAI, tetapi juga dengan guru-guru yang lain mohon diperhatikan dengan baik. Anak-anakku sekalian, pertama Bapak ingin memulainya dengan mari kita sama-sama berdoa menurut keyakinan masing-masing. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini kita selalu dilindungi oleh Allah dari berbagai macam musibah, dilindungi oleh Allah khususnya wabah penyakit COVID-19, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita benar-benar mampu menjalankan proses belajar mengajar dengan baik. Anak-anakku sekalian, karena ini pertama, maka Bapak akan mengawalinya dengan beberapa informasi. Yang pertama, bahwa proses belajar mengajar ini nanti tahapannya adalah satu, kalian mendengarkan, kemudian mencermati dengan baik materi yang Bapak sampaikan. Kemudian nanti ada beberapa tugas yang harus kalian laksanakan, dan tugas itu nanti dikirimkan melalui link Google Classroom yang sudah Bapak buat. Nanti Bapak kirim melalui grup WA kelas 9 ya, PAI. Anak-anakku sekalian, bahwa iman kepada hari akhir ini merupakan salah satu rukun iman yang terakhir. Ya, kita harus percaya, kita harus meyakini bahwa hari akhir itu ada. Nah, oleh karenanya seringkali bahkan banyak orang yang kemudian tidak meyakini, tidak percaya adanya hari akhir karena alasan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Artinya tidak ada orang yang kemudian pergi ke surga maupun ke neraka hanya untuk membuktikan apakah surga dan neraka itu ada ketika hari akhir itu terjadi. Kemudian kembali lagi, kenapa tidak? Ya tidak mungkin. Oleh karenanya meyakini syariat Islam, meyakini agama itu ada yang harus dilihat melalui kacamata indrawi, mata, kemudian telinga, ya, mulut, artinya kita bisa melihat, bisa membaca, bisa mendengar informasi-informasi dari para alim ulama terkait tentang keyakinan kita kepada ajaran agama. Kemudian juga kita bisa bertanya dan lain-lain. Itu kacamata indrawi, kita harus meyakini itu. Dan ayat-ayatnya ada ayat-ayat yang kauniyah dan ada yang ayat-ayat yang tertulis di dalam Al-Quran. Tetapi juga ada beberapa informasi-informasi terkait tentang ajaran agama yang harus kita imani, harus kita yakini melalui kacamata iman. Ya. Jadi tidak perlu lagi kita kemudian bertanya untuk membuktikan apakah ajaran itu benar atau tidak. Salah satu contoh diantaranya adalah iman kepada hari kiamat atau hari akhir ini. Nah, anak-anakku sekalian, iman itu adalah keyakinan, hari akhir itu adalah hari di mana selesainya orang hidup di dunia. Oleh karena itu mari kita lihat beberapa materi-materinya. Ya, ini harus Bapak sampaikan dulu bahwa kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian tahu. Yang pertama terkait dengan hari akhir, bahwa kita akan membahas satu, kompetensi dasarnya adalah beriman kepada hari akhir. Yang kedua, siswa menunjukkan perilaku mawas diri sebagai implementasi pemahaman iman kepada hari akhir. Kemudian yang ketiga, memahami makna iman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar, dan makhluk ciptaan Allah. Yang keempat, menyajikan dalil nakli. Ya, dalil nakli itu artinya dalil yang tertulis di dalam Al-Quran, ya, menjelaskan gambaran kejadian hari akhir. Gitu ya. Nah,
nanti dicari dalil naklinya, ayat berapa, surat apa yang membahas atau membicarakan atau menginformasikan tentang akan terjadinya hari akhir. Kemudian IPK-nya, indikator pencapaian kompetensinya, dari KD ini kalian itu diharapkan, ya, indikatornya diharapkan kalian itu mampu meyakini bahwa hari akhir itu pasti ada. Ya, ini kan beriman, kita beriman pada hari akhir. Kemudian indikator pencapaiannya, kalian meyakini bahwa hari akhir itu pasti ada. Kapan itu datangnya? Wallahu alam, tidak ada yang tahu, Nabi juga tidak ada yang tahu. Kemudian yang kedua, indikator pencapaian kompetensinya adalah siswa menunjukkan perilaku mawas diri. Mawas diri itu hati-hati, ya, dalam apa? Dalam setiap perbuatan dan sikap kita di dalam menjalankan kehidupan kita. Yang kedua, menunjukkan perilaku berbuat amal kebaikan sebagai implementasi pemahaman iman pada hari akhir. Kemudian yang ketiga, mampu mendeskripsikan pengertian iman. Kemudian menyebutkan macam-macam kiamat, contoh kejadian kiamat sugro dan kubro, proses kejadian kiamat kubro, menjelaskan kehidupan yang dialami manusia setelah hari akhir. Ini alur hari akhir. Kemudian yang terakhir, indikator pencapaian kompetensinya, diharapkan siswa itu mampu menunjukkan dalil nakli tentang iman. Ya, kemudian tujuan pembelajaran ini ada 4. Ya, diharapkan nanti setelah mempelajari materi iman pada hari akhir ini, kalian mampu berperilaku beriman pada hari akhir. Kemudian mawas diri, kemudian mampu mendeskripsikan apa itu arti dari iman, kemudian juga mampu menyebutkan macam-macam kiamat, ya, urutannya. Anak-anakku sekalian, pengertian iman kepada hari akhir adalah meyakini akan adanya hari akhir. Keyakinan adanya hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Karena itu gunakanlah waktu sebaik-baiknya dengan cara menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya untuk mendapatkan hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita melihat ayat Allah, ya, di dalam surat Al-Qari'ah, Al-Qari'ah itu hari akhir. Mal Qari'ah, apa itu hari akhir? Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Di mana hari itu manusia seperti kapas berterbangan. Wal jibalu kal ihnil manfus. Gunung-gunung juga pada terbang, berterbangan semua. Al-Qari'ah wal Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wal jibalu kal ihnil manfus. Jadi ketika malaikat meniupkan, ya, Israfil meniupkan trompet yang pertama, itu menghancurkan seluruh alam semesta, ya, yang hidup dimatikan. Alam ini mati, bahkan diibaratkan dalam Al-Quran itu manusia itu berterbangan, gak karu-karuan. Gunung juga berterbangan, itu menandakan akan hancurnya dunia ini. Nah, kemudian trompet yang kedua itu membangkitkan mereka yang sudah meninggal, dikumpulkan jadi satu di dalam padang mahsyar. Itu ketika proses awal terjadinya hari akhir. Kemudian apa makna hari akhir? Hari akhir, ya, mulai hancurnya alam semesta beserta isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah, disebut juga hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah yang seadil-adilnya. Di dalam surat Al-Mumtahanah, ya, ayat 3, Allah berfirman, lan tafa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamati yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Ya, jadi terpisah. Maknanya itu nanti ketika hari akhir kita akan terpisah dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Apa saja tanda-tanda hari akhir? Ya,
Pertama, tanda-tanda kecil. Hamba saya ini pembantu ya, wanita melahirkan anak majikannya. Jadi pembantu-pembantu itu melahirkan anak majikannya. Dan saat ini sudah banyak itu kejadian ya, hal-hal yang seperti itu. Kemudian ada sekelompok orang yang tidak beralas kaki lengkap, pakai sendal sebelah, pakai sepatu sebelah. Kemudian ada pengembala yang berlomba-lomba membangun gedung yang tinggi, permusuhan antar saudara, kejahatan yang merajalela. Ya, ini hampir semua saat ini kita sudah melihat fenomenanya, ini sudah terjadi. Ya. Walaupun kadang-kadang kita tidak menyadarinya bahwa itu sebenarnya sudah tanda-tanda kiamat. Artinya dunia ini sudah tua lah. Walaupun kita tidak tahu kapan kiamat itu akan datang. Kemudian tanda-tanda besarnya apa? Tadi tanda kecil ya. Ini ada di dalam surat Al-Kahfi bahwa sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Makanya Ya'juj dan Ma'juj ini bukan makhluk wujud seperti jin atau makhluk yang menyeramkan disebut Ya'juj Ma'juj, bukan. Tetapi Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kebatilan, berbuat kerusakan di muka bumi, dan kemudian banyak orang yang tidak melarangnya. Maka ini namanya Ya'juj Ma'juj. Dan saat ini juga banyak. Kita lihat saja betapa kejinya ya orang-orang yang kemudian berkelompok, kemudian tidak mempedulikan orang lain. Jadi dia hanya mementingkan diri sendiri, yang lain rusak, yang lain kelaparan, yang lain sengsara, itu tidak peduli. Nah, ini Ya'juj Ma'juj, dan ini sudah banyak yang terjadi. Kemudian terbitnya matahari sebelah barat. Ya, kita tahu kalau sudah matahari itu berorbitnya tidak sesuai lagi dengan sunnatullahnya, nah ini udah tanda-tanda bahwa kiamat itu akan datang. Nah, hari kiamat itu dalam Al-Quran itu disebut, ada yang disebut dengan kiamat sugro atau disebut dengan kiamat kecil, dan ada yang disebut dengan kiamat kubro. Kiamat kubro itu kiamat besar. Nah, apa itu kiamat sugro? Kiamat sugro ini kiamat kecil. Ini peristiwa datangnya kematian bagi setiap makhluk, termasuk manusia yang bersifat individu. Kematian seseorang, datangnya ajal seseorang, itu disebut dalam Al-Quran sebagai kiamat sugro. Dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 185 Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Tiap-tiap manusia, tiap-tiap yang bernyawa, yang berjiwa, ini pasti akan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat itu akan disempurnakan pahalanya. Ini maksudnya akan dihitung seberapa banyak pahalanya, seberapa banyak dosanya, nanti dihitung di dalam proses perjalanan hari akhir di sana. Nah, peristiwa yang ini sudah meninggal antara lain adalah fitnah kubur. Fitnah kubur ini ada. Ini juga termasuk salah satu di antara fitnah kubur ini, ajaran agama yang harus kita yakini melalui kacamata iman. Tidak bisa kita meyakini dengan kacamata indrawi. Karena bagaimana kita bisa membuktikan secara ilmiah bahwa ada malaikat yang bertanya, ya, siapa Tuhanmu, siapa agama, apa agamamu, siapa nabi, dan lain-lainnya, ketika orang di dalam kubur. Tidak ada orang yang kemudian berupaya melakukan penelitian untuk membuktikan apakah fitnah kubur atau yang disebut dengan berbagai macam pertanyaan oleh malaikat bagi mereka yang sudah meninggal dalam kubur itu. Tidak bisa orang kemudian ikut menguburkan dirinya hanya kemudian ingin merekam atau ingin membuktikan bahwa memang fitnah kubur itu ada. Nah, oleh karenanya fitnah kubur ini harus kita yakini dengan kacamata iman. Kemudian ada siksa kubur juga sama, termasuk ini harus kita yakini dengan kacamata iman. Nah, oleh karenanya
bagi siapa saja kita yang ingin kemudian mudah menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh malaikat ketika kita sudah meninggal, kemudian juga kita mendapatkan tempat ya, kubur yang nikmat, ya, lapang, sejuk dan lain-lainnya, itu maka diantaranya kita harus meyakini bahwa kiamat itu ada. Nah, ketika kita meyakini bahwa hari akhir itu ada, kita meyakini bahwa kiamat sugro, bahwa kita semua akan mati, maka pasti orang akan berhati-hati di dalam menjalani kehidupannya sehari-hari, dalam bersikap, di dalam berinteraksi dengan orang lain, di dalam menjalankan berbagai perintah ibadah yang harus kita laksanakan, kemudian menjauhi berbagai macam larangan-larangannya. Ini insya Allah kalau kita kemudian istiqomah untuk menjalankan itu, ya, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya, maka fitnah kubur itu akan, pertanyaan-pertanyaan itu akan mudah kita jawab dan kita tidak akan mendapatkan sisa kubur. Mudah-mudahan kita seperti itu, amin. Kemudian anakku sekalian, tadi kiamat sugro. Nah, kiamat kubro adalah berakhirnya seluruh kehidupan seluruh makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total. Ini tadi yang saya sampaikan ayat Al-Quran, Al-Qari'ah, ya. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Hari akhir, kiamat, Mal-Qari'ah. Apa itu kiamat? Wa ma adraka Mal-Qari'ah. Apakah kamu tahu bagaimana bentuknya ketika kiamat itu terjadi? Ya, anak-anak sekalian, selanjutnya adalah periode hari akhir. Jadi hari akhir ini ada tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats itu adalah hari kebangkitan. Jadi manusia yang sudah meninggal, kemudian manusia yang baru saja dihancurkan itu, kemudian dibangkitkan kembali dari kuburnya. Nah, ini disebut dengan Yaumul Ba'ats. Ya, ini ayatnya Al-Mujadalah ayat 6. Kemudian selanjutnya Yaumul Hasr. Ini kalau biasa umumnya itu orang membacanya padang mahsyar gitu. Ini Yaumul Hasr. Yaumul Hasr itu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing yang tadi, ya. Jadi dibangkitkan kemudian dikumpulkan di dalam suatu padang mahsyar gitu, ya. Nah, ini juga di dalam surat Al-Kahfi. Kemudian dilanjut dengan Yaumul Hisab dan Mizan. Yaumul Hisab ini jadi manusia itu ketika sudah hari akhir, kemudian sudah melewati Yaumul Hasar tadi, berkumpul, maka kemudian dihitung berapa banyak amalan baiknya, berapa banyak amalan buruknya. Nah, ini juga yang akan menyampaikan nanti itu informasi bahwa yang menjawab itu nanti bukan mulut kita, tetapi semua anggota badan kita. Ketika kita ditanya dibawa kemana kakimu, kaki yang akan menjawab. Digunakan untuk apa matamu, mata yang akan menjawab. Dipakai apa kupingmu untuk mendengar, kuping yang akan menjawab. Tanganmu digunakan untuk apa ketika hidup, di tangan yang akan menjawab. Ini diinformasikan di dalam Al-Quran, ya. Jadi dihisab, ya. Kemudian setelah itu mizan itu ditimbang. Jadi setelah dijawab semua, kemudian ditimbang berapa banyak amal baiknya dan berapa banyak amal buruknya. Nah, setelah itu masuk kepada tahapan Yaumul Mizan yang tadi, ya, ditimbang. Nah, ini juga ada di surat Al-Anbiya ayat 47. Nah, kemudian ini Asyirat. Asyirat itu apa? Jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati ini tergantung daripada amal seseorang. Kalau dia amal baik, dia akan mudah melewatinya, kemudian masuk dalam surga. Kalau dia di kehidupan dunianya selalu berbuat zalim, berbuat maksiat, maka dia akan sulit melewatinya. Ini harus kita yakini secara kacamata iman. Nah, kemudian ada Yaumul Fasl dan Yaumul Jaza. Yaumul Fasl apa? Yaitu tahapan semua manusia akan menerima keputusan Allah. Keputusan apakah kemudian dia akan dimasukkan surga atau dimasukkan neraka. Kemudian Yaumul Fasl ini keputusan Allah terhadap nasib orang-orang beriman dan orang-orang kafir dari kelak, sehingga menjadi jelas manusia yang akan masuk dalam surga maupun dalam neraka. Kemudian ini ada balasan amal baik dengan surga, balasan perbuatan buruk dengan neraka. Ini saya kira kita tahu semua. Jadi orang yang berbuat baik pasti akan masuk surga,
Orang yang berbuat buruk atau tidak menjalankan perintah Allah, bahkan melanggar perintah Allah, melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, pasti dia akan masuk neraka. Ya, memang uniknya sekarang ketika orang itu ditanya mau masuk surga atau masuk neraka, hampir semua jawabnya masuk surga. Tetapi anehnya dia tidak mau menjalankan aktivitas atau kegiatan-kegiatan ibadah yang itu akan mengantarkan dirinya masuk dalam surga. Bahkan dia melakukan perbuatan yang mengantarkan dirinya masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang kuat ya di dalam menjalankan perintah Allah sehingga kita kelak masuk ke dalam surga. Amin. Ya, ini tanda-tanda orang yang mengimani hari akhir itu ya ini. Ya, ada satu, 2, 3, 4, 5. Silakan kalian baca, kemudian kalian resapi. Ini juga ada hikmah ya, beriman kepada hari akhir, membiasakan hidup hati-hati ya dalam bersikap, dalam berbicara, karena Allah melihat, karena dicatat oleh malaikat. Kemudian tidak menunda-nunda amal soleh, kemudian bertobat manakala ada kekeliruan, baik itu salah kepada Allah maupun salah kepada manusia. Kita menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya sementara, ila mata'il ghurur, hanya sekedar fata morgana. Meyakini bahwa azab di akhirat itu amat pedih. Ya, kesimpulannya bahwa kehidupan manusia tidak berakhir dengan kematian, karena kehidupan yang sesungguhnya yang kekal abadi adalah di akhirat. Kesimpulannya, jadi hidup di dunia itu hanya sementara, yang akan kekal abadi adalah di akhirat nanti. Kemudian yang kedua, alam akhir adalah tempat manusia menerima akibat dari apa yang ia perbuat di dalam dunia. Kemudian kesimpulannya, mulai saat ini, mari kita harus lebih hati-hati dalam bertindak, karena semua akan meminta, karena Allah akan meminta pertanggungjawaban kita nanti kelak di akhirat. Anak-anakku sekalian, itu secara umum gambaran materi hari akhir ya. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak dengan baik. Kemudian kalau memang perlu bertanya, silakan bertanya di WA group. Kemudian juga Bapak berharap kalian juga membaca dari membaca atau melihat atau mencari dari dari buku-buku lain ya terkait tentang hari akhir. Nah, untuk sekalian, ini ada tugas. Silakan buat peta konsep alur periode hari akhir yang tadi saya jelaskan ya. Kemudian ini konsepnya, peta konsepnya ditulis dalam buku tulis saja, PAI 1, sehingga itu nanti sampai akhir semua tugas ada di buku itu. Kemudian waktu mengerjakannya 1 minggu sampai hari Jumat berikutnya. Kemudian tugasnya itu dikirim melalui Google Classroom. Ini alamatnya. Nanti saya kirim juga lewat WA. Anak-anak sekalian, saya kira itu materi kita pada hari Jumat ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi, walaupun itu hanya sekelumit ya, kulitnya saja, Bapak berharap nanti ada yang bertanya, kemudian konfirmasi atau ingin mengetahui lebih dalam tentang makna iman pada hari akhir, bisa lewat grup WA, bisa telepon dan lain-lain. Saya kira demikian materi kita pada Jumat hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kita untuk berpikir, memberikan kemampuan kita untuk menjalankan proses belajar mengajar sebagai pelajar, sebagai guru. Mudah-mudahan kita terbebas dari berbagai macam wabah penyakit. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.